Akhirnya kita kembali lagi ke Thailand untuk mengikuti acara BF Goodrich Caravan yang dimulai dari kota Chiang Mai. Jadi selama 4 hari, kami melakukan road trip dan off-road di sekitar Thailand Utara dengan total jarak 650 km. Kami juga berkunjung ke berbagai tempat wisata, dari mulai air terjun hingga menikmati pegunungan di Thailand Utara yang merupakan titik tertinggi di negara ini. Dan inilah dia kisah perjalanan kami. Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Ya, jadi ini adalah hari kedua kita di BF Goodrich Caravan 2025. Jadi kemarin full on road kan, setelah 300 km. Di hari kedua ini kita mulai masuk ke track off-roadnya. Kurang lebih sih totalnya hari ini sekitaran 90 km. Kita nih dari kota Mae Hong Son, kita akan pindah ke Ban Rak Thai. Jadi benar-benar lebih ke utara lagi, benar persis ke perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Sementara mobilnya ini udah pada berbaris semua di sini, persiapan untuk start. Jadi kombinasinya ada Ford ya, ada Everest, ada juga Ranger yang wild track, dan juga ada Fortuner. Yang mana Fortunernya ini adalah yang 4x4 pastinya, GR Sport 2,8 liter. Kalau yang saya pakai urutannya di paling belakang teman-teman. Jadi total sih 6 mobil aja. Ada A1 sampai A6. Sementara saya ditempatkan di paling belakang karena bercandaannya dari tim instruktur off-roadnya katanya udah Mas JJ di paling belakang aja udah. Tapi ngomongnya nggak Mas ya, pakai bahasa Inggris maksudnya. ya di mana aja sih buat saya, yang penting kita bisa sama-sama enjoy dan pastinya safety untuk semuanya. Ngomong-ngomong, ini sebelah saya ada VX80 Limited. Ini juga merupakan mobil yang ikut di dalam rangkaian, tapi ini panitia ya teman-teman ya. Cuma asik banget nih kombinasi warna yang ini nih. Warna seperti kayak Nardo Grey gitu ya. Ketemu warna yang lebih gelap lagi, abu-abunya. Pakai Bradley, bannya pakai BF Goodrich yang KO3, ukurannya 265/75. Ini ukurannya terhitung agak lebih kecil ya dibandingkan biasanya teman-teman yang pakai 285. Tapi tetap asik sih overall dan danannya ya. Sedap. Oh ya, sementara ini adalah mobil yang menjadi leadernya teman-teman. Pakai Ford Ranger Raptor. Kalau saya lihat sih paling ubahannya hanya di bagian belakang, ada crossbarnya, dipakein base rack lagi, pakein roof rack lagi yang flat, kemudian di sini ada dudukan untuk naruh sand ladder teman-teman. Nah, tapi satu mobil yang menurut saya ini benar-benar lebih kayak eye catching lagi. Ini dia teman-teman, sebuah Mitsubishi Triton yang single cab. Jarang-jarang ya yang single cab gini di off-roadin gitu kalau buat kita ya, karena kan kebanyakan lebih buat niaga kalau single cab gitu. Dan ini justru dipakai sebagai mobil fast response-nya atau mobil bagian dari panitianya yang bisa bergerak cepat ke depan dan ke belakang itu teman-teman. Ini dia bagian depannya, ada wing warren-nya, modelnya agak ngumpet, lampu baha design, safari snorkel, pakai ban BF Goodrich KM3 andalan kita. Ukurannya adalah 265/70 dengan velg method. Sementara sepertinya lift kitnya Ironman 4x4, dan di bagian belakangnya ini banyak peralatan yang sifatnya untuk kebutuhan kayak misalnya medis, kemudian untuk recovery, untuk toolkit untuk perbaikan dan lain-lain. Ini bagian tengahnya dibikin ada boxnya lagi nih sendiri nih. Ada buat serep nanti buat diisi air atau diesel gitu ya, solar. Di sini ada sand ladder-nya dan wah benar-benar lengkap deh. Asik banget deh teman-teman.
Oke, kita siap-siap dulu ya. Belum sarapan nih. Kayaknya sarapannya mungkin bergeser dari hotel, nggak jauh dari sini. Alhamdulillah udah selesai sarapannya dan ternyata menunya berat juga ya buat pagi-pagi langsung makan berbagai macam makanan yang saya kira tuh lebih buat makan siang kayaknya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kita udah sampai di parkiran, nih mobil-mobilnya. Sebelum kita berangkat, pengen ngasih liatin dulu mobil yang satu ini, sebuah Jeep Cherokee XJ ya, yang country. Yang mana nih kalau di Indonesia harganya antara yang country dengan yang limited aja tuh juga udah lumayan bedanya ya. Harganya luar biasa. Sementara ternyata di sini Cherokee Country ini digunakan sebagai salah satu mobil untuk tim supportnya. Wah, ada tambahan dudukan buat kotak ini nih, kotak peluru ya kita bilangnya. Pakai velg Avantec, pakai bannya yang di sini BF Goodrich yang KO2. Dan cover fendernya juga udah dimodifikasi, diganti ya. Mungkin aftermarket, mungkin custom, tapi yang model seperti ini memang cukup populer karena buat dipakai off-roadnya itu lebih, boleh dibilang lebih tahan banting ya, karena bumpernya dia pipa besi gitu modelnya dalamnya. Asik sih, buat mungkin kita yang kalau di Indonesia lebih normal melihat sebuah Cherokee gitu dipakai untuk off-road juga misalnya. Kalau di Thailand malah sepengetahuan saya kayak lebih jarang ya. Lebih banyak kan biasanya kayak mobil diesel gitu, double cabin atau SUV, tapi ini merupakan sebuah SUV lama Amerika yang mana terhitung jadinya unik untuk di negara Thailand ini. Oke teman-teman, bismillah kita mulai perjalanan di hari kedua ini. Jadi cerita sedikit buat kemarin yang di hari pertama, walaupun full on road, tapi memang sepanjang hampir 300 km itu view-nya sih keren banget sih, asik banget. Kita ngelewatin banyak perbukitan, naik turun, ngelewatin ladang jagung gitu yang bener-bener kayak di apa namanya istilahnya di mata tuh benar-benar kayak eye pleasing banget gitu, asik banget gitu kemarin. Hari kedua ini kita tetap ada on roadnya. Nanti menjelang siang sebenarnya udah mulai off road yang ringan dulu, tapi nanti yang agak beratnya katanya yang setelah makan siang. Nah tapi sejauh kayak kemarin pengalaman hari pertama, sebenarnya yang saya ngelihatnya seneng itu yang kaitannya dengan konvoynya ini. Mungkin saya nggak terlalu punya pengalaman yang banyak ya konvoy di luar negeri gitu, jadi nggak tahu perbandingan di tiap negara gimana. Tapi saya lihat kemarin di konvoy BF Goodrich Caravan ini benar-benar tertata rapi, dan dari panitianya, dari tim instrukturnya itu benar-benar bisa untuk ngejaga kita tetap safety tapi tetap enjoy gitu, nggak terlalu yang keburu-buru banget. Dan saya lihat kayak di bagian paling depan atau paling belakang, tim dari instrukturnya tuh meminta jalannya tuh benar-benar sopan banget gitu. Bahkan di satu sisi masyarakat yang ada di sepanjang jalan tuh ya suportif gitu ya. Ya apa mungkin karena emang di sini adatnya udah saling sama-sama tahu, saling menghargai, jadi ya jatuhnya tuh kayak mereka sangat welcome sekali gitu. Jadi sebuah pengalaman yang berharga juga, dan pastinya makin nanti hari ini besok ada lagi pengalaman baru yang pastinya jadi luar biasa. Kita nih mau foto-foto dulu di tempel nih sepertinya teman-teman.
Jadi road trip di Thailand ini sebenarnya sangat bikin saya nostalgia ya teman-teman ya. Karena beberapa tahun ini aktif ke AXCR yang mana yang utamanya di Thailand, melewati jalur-jalur yang boleh dibilang jalur-jalur kecil, jalur-jalur pedesaan, pegunungan, jalur off-road. Dan sekarang ini ada di sini walaupun bukan untuk AXCR tapi ya keingetnya ke AXCR gitu. Cuma yang beda karena sekarang pakai Fortuner. Biasanya pas AXCR pakai Land Cruiser 200 CC Raw-Wolf. Jadi rasanya sekarang malah jadi pakai mobil yang lebih kecil, yang lebih ramping gitu. Buat lewat jalur-jalur kayak gini rasanya kayak mobilnya kecil aja gitu, molosnya gampang. Karena biasanya selama ini pakai Zero Wolf itu benar-benar lebar sekali ya. Nah, jalur yang kita lewati di daerah Thailand Utara ini emang sebelumnya saya belum pernah ya kalau di AXCR. Jadi AXCR yang pernah saya ikuti rata-rata dari Thailand Selatan sampai ke yang tengah, ke yang bagian agak lebih ke timurnya juga udah. Tapi kalau yang utara ini baru pengalamannya pertama pas di BF Goodrich Caravan ini. Jadi kurang lebih kayak mengisi juga pengalaman saya buat muterin Thailand, dan boleh dibilang yang di utara ini yang daratannya paling tinggi ya teman-teman ya. Kita melintasi pegunungan yang tingginya itu bisa sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Dan gunung tertingginya memang ada di Thailand Utara ini, yaitu Doi Intanon. Itu yang kemarin kita sempat lewatin di hari pertama. Sementara overall off-roadnya bakal juga di dataran tinggi. Nggak tahu bakal dingin apa enggak. Cuma so far sih udah berasa banget ya, kayak dari udaranya tuh lebih sejuk ketimbang kalau biasanya lagi AXCR yang panas banget gitu, bener-bener terik banget. Sekarang nih rasanya enak, kayak off-road kayak lagi di puncak, ya cuman puncaknya di negara Thailand. Wah, asik banget sih. Jadi di Desa Ban Maispe ini kita sambil break dulu sebentar, sambil ada briefingnya sebelum mulai off-roadnya. Dan di sini udah ada beberapa mobil lagi yang baru kita lihat, yang mana mobil-mobil ini yang juga akan menjadi tim rescue tambahannya juga nanti saat kita masuk ke track off-roadnya. Ini ada Toyota Hilux yang mana ini dia menggunakan gardan solid dengan pernya dibikin over axle, kayak winch elektrik di depan sini. Wah, bodinya benar-benar kelihatan kayak ini mobil udah melalui banyak tugas ya, dibenerin lagi, mungkin penyok lagi, dibenerin lagi, ketok lagi, tapi ya udah nggak dibiarin, dibiarin gini aja ya, nggak sampai dicat lagi. Mungkin juga karena emang tugasnya udah membuat mobil ini ya udah yang penting tetap berbentuk dan yang pasti tetap fungsional ya. Nah, selain Hilux ini ada juga Pajero Gen 1 yang mana ini unik banget.
dia dibikin modelnya mega cap ya bahasanya kalau di Mitsubishi. Tapi saya nggak tahu, setahu saya sih kayaknya nggak ada asli yang kayak gini ya. Mungkin di custom atau mungkin ada di negara-negara spesifik yang Pajero-nya dibikin kayak gini. Cuma kayaknya enggak sih ya, karena yang saya tahu ya udah full SUV aja gitu. Dan kalau di yang Pajero ini dia pakai PTO winch-nya, tapi untuk bannya ya, antara yang Hilux tadi atau yang Pajero ini sama-sama menggunakan BF Goodrich yang KM3 atau yang MT. Wah. Bener mobil yang terlihat sekali orientasinya adalah bekerja, dan bekerjanya sangat keras ya, nggak tanggung-tanggung nih pas ini tugasnya. Bismillah teman-teman, kita mulai nih perjalanan off-roadnya. Dan seperti yang saya bilang di awal hari ini ya, pagi menjelang siang ini, mereka masih nyuguhin treknya yang ringan. Walaupun sebenarnya sih ini baru jalan kayak sekitaran kayaknya 1 kilo ya. Sepertinya sih buat yang belum ada pengalaman off-road sih hitungannya juga udah lumayan nih. Apalagi kita berada di tepi jurang, kita nyusurin perbukitan sekitaran dari Banmai Spey ini. Dan jalurnya udah mulai lumpur nih, karena emang dari kemarin tuh lagi hujan deras terus di Thailand Utara. Jadi sepertinya nanti kita akan melihat banyak nih kayak obstacle yang bikin mobil super cemong ya. Tuh, ini aja yang lightnya aja juga udah banyak nih, alur-alur airnya yang udah berubah jadi lumpur. Wih, asik banget sini. Ini vibes AXR udah kerasa teman-teman di sini. Bedanya kita menggunakan 4x4 standar, jadi pastinya di beberapa obstacle akan lebih challenging atau lebih sulit lagi. Nah, cuma karena kita pakai ban BF Goodrich KO3, hitungannya kalau buat kayak light off-road ini, sepertinya teman-teman para pengguna ban ini juga udah tahu ya, kalau misalnya secara gripnya itu sangat oke sekali. Sekalipun ini bukan ban MT atau multi-rail. Termasuk saya sendiri yang harian pakai ban KO3 ini. Oke, kita udah sama-sama tahu kalau di on-roadnya road noise-nya itu lebih minim, lebih nggak berisik, lebih improve dibandingkan KO2. Buat di light off-roadnya atau di off-road yang tipis-tipis ringan seperti misalnya sekarang ini juga hitungannya gripnya oke banget. Tapi ternyata panitia dari acara ini nanti tetap akan ngasih kita porsi yang off-roadnya lebih heavy atau lebih berat. Situ kan mestinya kan udah lebih ban MT yang berbicara ya, tapi mereka pengen nunjukin ke kita kalau ban ATKO3-nya ini juga masih capable untuk sekalipun off-road yang lebih berat. Itu yang juga saya penasaran nih. Ya udah, kita ikutin aja ya perjalanan ini. Rombongan depan kita mobil nomor 5 ada Bang Hezri dari Malaysia nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari Kareta. Ya, Kareta. .co.my. Iya. Salah satu media besar otomotif. Oke. Oke. Kita udah suruh balik karena udah siap-siap buat naik ke sana. Recording later. Oke. Thank you. Udah siap-siap, masih jalan lagi ternyata. Inilah tim Korea yang nomor 4 pakai Ranger Wildtrak. Ini dia benderanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan mereka. 5 Malaysia dan 6 kita. Oke, kita kembali ke mobil. Oke, menuju tanjakan balik arah. Oke, giliran kita. Bismillah teman-teman. Kita ambilnya agak keluar sedikit biar ada gripnya.
kanan depan. Wih, masih nanjak juga, asik banget. Wah, ini asik nih, ada nyebrang sungainya nih. Lumayan deres lagi nih arusnya. Oke, bismillah. Saatnya cuci ban. Kajian makan siangnya kita udah selesai nih. Tapi yang kita mau cobain justru ini nih. Ini cacing. Yeah, look like French fries. You go first, you go first. Oh, it's fried. It's Fried. deep fried. Deep fried. How is it? Like French fries. French fries. Okay, let me try. Let me try. The taste, the Oops. flavor is just like French fries. 就像 Taiwan. 就像 Iya, 炸薯条一样， kayak kentang goreng. Yummy. 炸好的我敢吃。 Kayak kentang goreng. 如果是生的，อร่อยมาก fried one is Aloy, aloy, If aloy. aloy. Good. It's like Yeah. one I cannot. Beneran enak. Fried one is good. Fried one is good. Selesai makan, kita ke toilet dulu nih sebelum jalan. Nah, ini jadi pertanyaan kan sebenarnya ini benar-benar di desa kecil di atas gunung. Tapi di sini ada satu buah toilet yang kelihatan kayak beda sendiri karena bangunannya lebih kelihatan baru dan kelihatan benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Ternyata memang BF Goodrich dalam hal ini juga Michelin ya membangun toilet ini untuk ya nantinya bisa digunakan juga untuk masyarakat gitu sebagai juga kurang lebih apa ya kayak kontribusinya ya udah mampir ke salah satu desa yaitu desa yang sekarang kita lewatin. Jadi sekaligus juga dibikin. Halo Ut. Hello, Oh, you Why wanna you take a do look? content in the toilet? Oh yeah. Yeah, Because I that's wanna make a different content of you taking a leak. Thank you. Itu salah satu head instructor-nya, salah satu pembalap profesional Thailand. Sick banget sih. Ya kurang lebih itu. Salut banget sini. Dibikin untuk masyarakat sini sambil juga pas kita lagi visit sini jadi bisa dipakai juga. Oke, bismillah. Udah baris lagi, kita mulai lagi perjalanan off-road-nya. One, two, and three. Oke, belok. You might get a bit sleepy, but okay, just try to stay awake. For the driver and passenger, keep on talking. Just keep you awake as well. Ya, jadi emang sejauh ini jalurnya memang masih nyusurin balik lagi ya jalur yang tadi kita tempuh sebelum ke tempat makan siang. Cuma ini emang nanti pastinya akan ada percabangan yang beda dari arah datang tadi untuk menuju ke daerah ya atau ke jalur off-road yang berikutnya. Tapi sejauh ini emang masih arahnya keluar dulu nih jalur yang tadi kita lewatin. Ini kalau saya lihat nih jalur ke tempat tadi kita makan siang sih sebenarnya hitungannya udah lumayan berat ya teman-teman ya. Mungkin kalau emang nggak hujan itu pastinya akan lebih apa ya, lebih nggak semenantang ini gitu. Walaupun pastinya tetap kita butuh untuk nyetirnya bisa benar-benar hati-hati gitu ya. Tapi dengan hujan deres dari kemarin itu benar-benar yang tadinya direncanain masih light off-road di pagi ke siang ini jatuhnya jadi udah medium nih.
Jadi porsi off-roadnya dari awal ini udah dapat lumayan banget. Wah. Dan so far emang lagi-lagi nostalgia kayak lagi di jalur-jalur ASCR. Versi jalannya santai aja ya, kita nggak dikebut, nggak dikejar waktu gitu. Wah. Bagus banget tadi ya pemandangannya di danaunya. Dan sekarang kita akan lanjut lagi katanya ke satu tempat yang akan ada special stage-nya. Wah, kayak gimana tuh? Karena kalau mikir special stage kan ya kayak lagi misalnya lagi rally gitu ya. Gak tahu juga sih ya, kita pokoknya OTW dulu nih ke sana nih. Ini jalurnya lumayan nih, tanjakannya terjal juga. Dan ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari tempat tadi yang danaunya namanya Pangkung. Masih deket dari situ. Dan sekarang nih udah jam 4 sore. Berarti kayaknya nih mestinya ke tempat yang katanya special stage itu nggak terlalu jauh ya, mestinya ya, karena kan ya 2 jam lagi juga udah maghrib nih gitu. Ini sih Pak. Oh ya, ngomong-ngomong kalau di Thailand pengalaman dari ASCR itu kalau misalnya kita papasan ketemu sama motor ya dengan warga gitu, kalau kita kayak kasih tangan gitu, mereka nggak ngasih tangan balik gitu ya, nggak ngebales gitu ya, nggak tahu mungkin di sini ada kayak isyarat tangan lainnya gitu yang kita sebagai orang Indonesia nggak tahu. Cuma itu dia pengalamannya kayak saya atau misalnya Reki waktu itu kita kayak ayo misi gitu, orangnya kayak diem aja gitu, nggak tahu ngeresponnya apa gitu. Sebuah pengalaman sih. I think I chose the wrong car. Ternyata tadi yang dimaksud special stage itu bukan berarti kayak SS ya dibalapin gitu. Karena
istilah itu emang sebenarnya kayak dipakai buat kayak di rally gitu. Tapi ternyata maksudnya kayak dikasih jalur yang spesial di mana kita di situ nanti bisa kayak agak lebih ngegas gitu ya. Makanya tadi kayak langsung ya udah boleh deh, karena kan dari kemarin belum sempet ada yang coba di gaspolnya kan gitu mobilnya. Dan walaupun hitungannya pendek tapi bener-bener puas ya, bener-bener happy banget. Dan satu hal yang pasti, trek itu sebenarnya hitungannya tuh udah trek yang membutuhkan ban MT ya. Kalau kita pakai ban AT itu rasanya akan banyak spinnya, akan banyak kehilangan traksinya. Tapi di situ sekali lagi mungkin panitia kayak pengen ngasih tauin juga nih, kalau BF Goodrich yang KO3 itu kemampuan di off-roadnya sekalipun di lumpurnya yang udah bener-bener demek kayak tadi dan super licin, itu bener-bener tetap mempunyai traksi yang bagus. Dan ya pastinya samping itu juga maksudnya secara durabilitasnya ya atau toughness-nya gitu. Di peserta yang lainnya yang udah start duluan di depan saya, tadi emang bawahnya nggak terlalu kenceng, di saya baru akhirnya kayak kena kompornya juga untuk lebih digas lagi. Dan surprisingly memang mobilnya tetap bisa dikontrol dengan baik gitu, walaupun di gaspol di situ dan jalannya sempit, sampingnya langsung ke tebing jurang gitu. Jadi overall sih emang oke banget, dan ini jadi satu experience yang sangat menarik di day kedua ini. Dan sekarang kita udah ada di penghujung harinya, dimana ini kita kurang lebih sekitaran 20 menit lagi udah akan tiba di penginapan namanya Ban Rak Thai daerahnya. Dan besok kita sepertinya masih akan menunya off-road juga, jadi kita lihat aja kira-kira keseruannya gimana untuk yang besok. Mungkin untuk hari yang kedua sekian dulu. Kita lanjut lagi ke besok di hari ketiga. Bismillah, selamat pagi teman-teman. Masuk hari ketiga BFD Caravan 2025. Kita ada di satu kota kecil yang bernama Ban Rak Thai. Kota ini merupakan kota yang khas perpaduan budaya antara Cina dengan Thailand. Dan ini merupakan kota yang sangat dekat dengan perbatasan Myanmar ya. Jadi di balik bukit itu tuh udah Myanmar. Jadi jaraknya hanya sekitar 1 kilometer. Dan kita untuk di hari ketiga ini kita akan berpindah ke kota berikutnya yang bernama Pai dengan jarak sekitar 165 km ya. Off-road utamanya, tapi juga ada on-roadnya juga. Jadi hari ini bakal terasa lengkap nih mesinnya nih menunya. Oke, kita siap-siap dulu buat anterin udah kayak orang, buat taruh barang-barang ke mobil, sarapannya nggak di hotel ya, jadi di restoran deket sini. Nanti kita sambil lihat nih, seru sih, asik banget nih, kayak di Cina ya, bukan kayak di Thailand di sini. Bahkan nama hotelnya aja Wojia. Lebih terkesan sebagai nama Cina ya mestinya ya, dibandingkan Thailand. Oke, kita ke bawah ya. Sekarang kita lihat ya kondisi mobil-mobilnya nih semua nih. Dari mulai yang paling ujung nih yang pakai Fortuner Legender, ini tim Malaysia. Kurang lebih seperti ini. Lumayan kotor. Ini tim Korea pakai Ranger Warthog. Lebih demek lagi nih. Ini A1, ini tim Vietnam. Oke. Pakai Fortuner GR Sport seperti saya. Kemudian ini Ford Everest, ini juga lumayan demek juga. Halo, good morning. Morning. Ini A2, oh ini Vietnam. Dan yang terakhir ini dia tim Indonesia. Paling demek teman-teman. Awalnya niatnya saya kayak pengen yang malah paling bersih ya, jadi kayak kalem aja gitu. Tapi terkadang gatel juga akhirnya ya begini juga akhirnya. Nah, ngomong-ngomong, jadi ban yang digunakan ini adalah BF Goodrich KO3. Ukurannya kalau yang di mobil Fortuner saya gunakan adalah 265/60 R18.
Jadi kurang lebih nih adalah ukuran yang juga sangat populer untuk teman-teman pengguna Fortuner atau SUV seukurannya yang pakai ring 18 ya. Jadi kalau yang ring 18 ini rekomendasi dari saya pun juga pakai profilnya atau tebel bannya yang 60. Kalau yang 17 pakai yang profil bannya 65. Dimana dengan begitu kita nggak perlu nge-lift ya suspensinya. Jadi boleh dibilang dengan keadaan suspensinya standar nggak ditinggiin, ukuran tersebut yang optimal, nggak gesrot dan aman. Dan sejauh ini kalau kita lihat sebenarnya ini nggak bisa dibilang kondisi setelah saya pakai 2 hari ya, karena ternyata emang mobil ini termasuk juga ban BF Goodrich KO3-nya ini udah digunakan berkali-kali alias ada beberapa kloter gitu. Sekarang kalau nggak salah tuh ada 10 kloter ya. Jadi ada 10 kali pengulangan aktivitas ini selama hampir seminggu. Dan ban ini saya rasa sampai nanti selesai kloter ke-10 pun juga kondisinya boleh dibilang kayak nggak kelihatan ada yang berubah ya gitu. Paling hanya kayak baret-baret kecil aja yang mana itu sangat normal juga. Tapi ya karena saya sendiri juga udah pakai ban ini cukup lama sejak ada, so far saya ngeliatnya kayak nggak ada perubahan sama sekali ya, dari fisik maupun secara performanya gitu, baik di on-road maupun di off-roadnya. Emang bener-bener jadi andalan banget nih. Wah, ganteng. Oh iya, salah satu mobil dari tim instrukturnya ya. Ada juga yang menarik di sini. Ini adalah sebuah Fortuner yang VNT ya, generasi pertama. Kalau saya lihat ini pakai bannya ukurannya hampir sama kayak standarnya, tapi yang mereka pakai yang MT-nya atau BF Goodrich yang KM3-nya. Berbagai perlengkapannya sebenarnya nggak beda juga ya dengan yang Triton ini. Jadi di sini kayak misalnya pakai winch juga, cuma ngumpet gitu di balik bumper aslinya. Lampu tetap ada kayak misalnya apa sih kalau ini bilangnya strobo ya. Kadang-kadang saya suka kebalik antara kayak strobo atau kayak rotator dan sirine jujur. Karena ini emang kebutuhannya juga sebagai mobil untuk rescue juga atau fast response juga, emergency, situasi emergency kayak gitu, termasuk juga medik. Jadi mobil ini memang membawa tim medis juga yang duduk di baris ke belakang, jadi ikut terus. Nih M tuh medik ya, tapi juga sekaligus juga untuk mobil fast response-nya gitu, untuk recovery. Radio komunikasi, bawa sign ladder di atas sana. Pastinya di dalamnya juga kebutuhan yang berkaitan dengan toolkit logistik juga lengkap. Dan ini yang ada di paling belakang. Yang uniknya kalau di Thailand gitu, kayak misalnya kemarin lagi rangkaian konvoy walaupun nggak terlalu panjang, mobil yang paling belakang ini yang berterima kasih terhadap semua pengguna jalan yang sempat berhenti untuk kayak memberikan kita kesempatan untuk lewat gitu. Uniknya saya juga sempat lihat justru kayak pengendara yang lainnya juga ikut kayak istilahnya apa tuh yang begini, namaste gitu ya, atau kayak intinya merespon sama-sama gitu. Itu yang saya lihat unik dari budaya di Thailand ini. Top banget. Jadi hari ketiga ini kita mulai dengan perjalanan on road teman-teman, dan pagi ini masih kabut tebel nih. Asik banget ya, berasa banget kayak aura yang berbedanya gitu dari daerah pegunungan tinggi ini yang kita akan lalui hari ini. Nah, sejauh ini teman-teman, saya ngeliat kalau untuk jalanan aspalnya ya, on roadnya di Thailand ini benar-benar bagus banget.
kayaknya saya belum nemuin ada jalan yang rusak ataupun polis tidur juga. Sebenarnya nggak sekarang aja sih, kayak misalnya pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga pas lagi XCR, mau sampai ke daerah yang kayak sekarang nih, di ujung banget dari Thailand, udah deket ke Myanmar, jalannya tetap bagus, marka jalannya jelas, kayak garis-garisnya, nih misalnya kayak garis kuning atau garis putih putus-putusnya, itu benar-benar terlihat kayak baru terus gitu. Jadi dalam kondisi kayak misalnya sekarang nih kabutnya lumayan tebel, kita tetap enak gitu visibilitasnya ya buat ngeliat tikungannya seberapa patah dan lain-lainnya. Asik banget sih. Gak tau ya, sejauh ini emang saya ngerasain tuh road trip di Thailand atau jalan on road di Thailand kayak sekarang atau sebelum-sebelumnya pas XCR tuh nggak terlalu capek banget. Mungkin juga karena dengan kondisi jalannya yang markanya juga jelas, garisnya jelas, kita tuh dibantu juga buat nggak mikirnya tuh terlalu banyak kayak nebak-nebaknya gitu teman-teman. Apalagi kan kalau misalnya jalannya juga enak ini kan, kita makin nggak banyak harus mikir lagi karena kita misalnya harus awas, takut di depan ada jalan yang berlubang. Jadi kayak harus sigap terus ya otaknya setiap saat untuk menghindari jalan-jalan berlubang tersebut. Cuma kalau sekarang ini karena tahu sepanjang perjalanannya memang halus, jadinya kayak lebih bisa agak nyantai gitu ya otaknya ya. Ya itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Tapi overall itu sih pengalaman berkendara di on roadnya sih asik banget di Thailand. Perjalanannya udah sekitaran lebih dari 50 km dan mayoritas dari tadi bener-bener kelok-kelok terus jalannya, naik turun, terjal dan curam. Dan tadi setelah kita udah di awalnya hujan dan kabutnya tebel, alhamdulillah sekarang mataharinya udah keluar nih, jalan juga udah kering, jadi buat gripnya juga lebih enak lagi, lebih safe lagi. Ada satu cerita yang menarik teman-teman. Jadi di BFG Caravan ini beberapa peserta tuh ada dari yang negara pengguna setir kiri. Nah, karena kita di Thailand ya pakai setir kanan gini kan, jadi tentunya akan membuat mereka kesulitan nih. Ternyata bener. Jadi terutama kalau kayak lagi di jalan umum gitu ya, di jalan raya, paling sering dikasih tauin sama instruktur buat jangan terlalu ngebuang ke kiri gitu. Biasanya mereka sering ngebuang ke arah kiri gitu, terlalu rapat ke sebelah kiri. Jadi diingetin terus sama instruktur. Nah itu buat yang peserta dari negara Korea dan juga Vietnam, karena mereka kan setir kiri dan jalannya di sisi kanan ya. Tapi ngelihat hal seperti ini saya jadi keinget pas kemarin latihan Dakar di Maroko, karena saya juga ngerasain hal yang sama, nyetir setir kiri di jalur sebelah kanan, dan saya sering sekali di jalan rayanya itu membuangnya ke sisi kanan, ke sisi pinggirnya gitu. Jadi begitu sekarang ngelihat teman-teman yang dari Vietnam atau dari Korea gitu kayak ngerasa, oh iya I feel you bro gitu, kayak soalnya kemarin ngerasain juga pas lagi latihan Dakar gitu di Maroko. Dan itu untuk di jalan raya. Kayak misalnya kita pas lagi di jalan yang off-road ya, di jalur off-road, ternyata juga cukup membuat mereka kesulitan gitu untuk bisa milih line-nya, jalurnya misalnya harus pepet ke kiri atau pepet kanan. Ternyata feel-nya tetap aduh, tuh dia benar tuh, mereka barusan hampir ngarah ke got di sebelah kiri. Jadi ikutan kaget juga. Ternyata di jalur off-roadnya juga sama gitu, jadi malah terlalu kayak mepet ke tebing atau ke jurangnya gitu. Jadi saya yang dari kemarin posisi di belakang tuh juga ngeliatnya agak-agak kayak gilu juga gitu ya. Tapi alhamdulillah so far sih aman sih semuanya gitu.
selesai makan siangnya di tengah sawah, luar biasa view-nya, makanannya juga top banget, dan alhamdulillah ya kita masih dapat makanan halal terus ya. Jadi juga terima kasih banyak ke BF Goodrich. Kita udah masuk ke track off-road sekarang, masih tipis-tipis saja, tanah kering, bebatuan sedikit, tapi karena juga habis hujan kemarinnya tetap masih ada bagian yang becek-beceknya. Tadi sempat ngobrol sama instrukturnya, ada satu hal yang menarik nih. Katanya jalur yang kita latih hari ini ya untuk off-roadnya, itu adalah jalur yang juga pernah digunakan di AXCR tahun 2015 kalau nggak salah dengar tadi. Ya walaupun mungkin bukan semuanya, bukan sepanjang itu, tapi sebagian jalurnya ada yang kita gunakan di hari ini nih. Wah, jadi kurang lebih sambil juga ini ya, apa namanya, bisa ngerasain napak tilasnya sedikit. Jalur AXCR lama, tapi belum tahu nih kira-kira masih jauh atau enggak. Kita nikmati aja hari ini, yang penting lancar untuk semuanya. Bismillah, kita mulai ke bagian off-roadnya, dan kita akan ajak kerja lagi si ban andalan kita, yaitu BF Goodrich KO3 nya. Bismillah. Turunannya mulai berasa lebih curam nih dan ngalur banget teman-teman. Ini sebenarnya kalau lagi off-road konvoy ya gitu ya, rame-rame, tipsnya salah satu yang penting adalah untuk menjaga jarak. Mungkin tuh udah pada tahu ya, jangan pada kerapetan, berbahaya kalau nggak nanti bisa nyium gitu, bisa nyundul. Tapi sebenarnya salah satu caranya supaya kita bisa tahu udah pas belum sih jaraknya ke depan itu, kita minimal tetap bisa ngelihat roda belakang dari mobil yang ada di depan kita gitu. Itu patokannya. Jadi kalau kita udah nggak bisa ngelihat roda belakang dari mobil yang ada di depan, tuh berarti udah terlalu dekat. Tapi ya jangan terlalu jauh juga ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan untuk melihat jalur yang diambil sama mobil depan untuk nanti kita ikutin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, emang yang di depan kita itu udah pasti benar jalurnya. Nah, jadi kalau lagi rangkaian gini, kita satu rombongan di dalam track off-road, yang menjadi leader itu dia akan menunjukkan line ya, atau mengambil jalurnya yang ideal, yang benar, dan itu nantinya diikutin terus gitu. Jadi kayak berantai gitu ya, komunikasi visualnya dari leader, mobil satu, kedua, ketiga, sampai yang paling belakang, kurang lebih kayak gitu. Jadi tetap ngejaga jarak sampai kita bisa ngelihat mobil depan kita, bannya tuh nginjeknya tuh ke bagian yang mana. Jadi kurang lebih seperti itu tipsnya. Sekarang kita udah ke bagian yang terbuka lagi. Mataharinya alhamdulillah juga lagi bagus nih. Tadi soalnya udah sempat mendung juga, tapi sepertinya kayak entah nggak jadi atau kita bergeser ke arah sebaliknya, jadi udah ketemu matahari lagi nih.
Soalnya di sini salah satu resikonya adalah longsor nih. Ini bagian sini termasuk yang nanti di depannya treknya katanya potensi yang paling sering adalah longsor. Jadi acara ini tuh ada berapa batch BFG Caravan ini. Jadi setiap batch-nya tuh bisa jadi kayak obstacle-nya yang peserta hadapi tuh bisa jadi beda gitu. Ada yang mungkin ketemu sama banjir katanya kemarin ada di daerah mana. Ada juga batch yang ketemu dengan longsor, jadi harus benar-benar apa istilahnya ngambilnya berhati-hati untuk melintasinya. Ya tapi ya bagian yang lumrah ya di off-road gitu, alam nggak bisa diprediksi, jadi yang penting kita selalu tetap nyetirnya waspada lah gitu. Debunya udah mulai tebel nih, dan ini kita tadi udah kembali lagi ke 4H karena terhitung jalannya udah agak lebih high speed lagi ketimbang tadi pas lagi di bagian yang cukup ribut. Nah, akhirnya kita ketemu juga nih jalur yang dulunya pernah dipakai AXCR. Sepertinya soalnya jaraknya secara kilometer sepertinya ini yang tadi sempat disebutin oleh salah satu panitianya. Pastinya sih kalau ngelihat dari bentukannya emang cocok banget ya buat dijadiin track rally cross country gitu atau rally raid. Dan ini sekarang ini sebenarnya udah berlangsung sekitaran hampir 10 km tadi. Nggak tahu ini udah di ujung apa enggak, tapi emang baru ngerekam sekarang soalnya dari tadi keseruan pas ngeliat tracknya. Wah, ini kayaknya track AXCR nih kayaknya nih gitu, sampai lupa ngerekam videonya nih, malah baru sekarang nih ngerekam nih. Tapi udah mau break. Aduh teman-teman, sayang sekali. Ternyata mungkin ini udah di penghujung dari track yang ini ya. Kita mau ada break dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti siapa tahu kita masih ngelanjutin track yang memang dulunya dipakai di AXCR. Nggak apa-apa, ini kita break dulu sebentar nih. Mana yang lainnya ya? Tadi pedal saya udah sedikit ngasih jarak dengan peserta depan. Nah, ini biar agak bisa dikemut sedikit. Tapi ternyata udah mau sampai ke tempat break. Mana belum nih? Oh, tapi jalanannya udah jadi beton sih sekarang. Udah jadi jalan beton lagi. Nah, debunya juga tebal banget nih sini nih. Jadi benar-benar minimal debunya ini juga ngingetin suasana AXCR, terutama kalau lagi ngintilin mobil di depan. Ini jadi salah satu tantangan kalau lagi AXCR ya. Debu tebal, mobil di depan kita lagi berusaha misalnya kita susul gitu, dan kita hanya bisa ngeliat lampunya sambil kita mesti jaga-jaga karena kapanpun juga peserta di depan ini bisa ya tiba-tiba ngerem mendadak. Jadi kita sambil ngontrol mobil sambil kita siap siaga, siapa tahu lampu remnya nyala gitu. Berarti saat itu juga kita harus ngerem juga ya pastinya ya, kalau nggak kita akan mesra nanti cuma depan dengan yang belakang. Mana ya, belum berhenti juga. Udah agak mulai kepengen kopi sih sebenarnya. Hari ini belum ngopi teman-teman. Oke, beres off-road. Sekarang kita sudah sampai di Pai District ya, atau
distrik yang bernama Pai, yang diambil dari nama sungai yang ada di daerah ini. Nanti kita lihat. Jadi jalur yang hari ini ternyata memang lebih ke arah seperti rally gitu ya. Jadi nggak adventure yang berat, nggak yang kayak lewatin sungai kayak di hari kemarin. Jadi hari ini tuh lebih kayak, ya bener sih kalau dibilang kayak lebih kayak AXCR, karena bahkan jalurnya pun juga beneran dipakai di AXCR 2015. Ini lagi pada parkir dulu, jadi sekarang di sini saya pengen kasih liatin ke temen-temen sebuah Ford Ranger Raptor dan sebuah Isuzu D-Max. D-Max kalau di sini tuh dia pakainya yang 3 liter ya mesinnya ya. Apa ya kodenya? 4JJ3 ya atau apa ya? Saya agak lupa deh. Cuma yang menariknya ternyata begitu di sandingan sebelah gini kelihatan ukurannya nih D-Max-nya kecil banget gitu ya teman-teman ya dibandingkan Ranger Raptor. Jadi emang kalau ada orang awam yang bilang kayak Ranger Raptor itu ukurannya berasa kayak full size ya, sebenarnya bener juga sih, walaupun sebenarnya hitungannya tetap medium ya, bukan yang large, bukan yang full size seperti Ford F150 Raptor misalnya gitu. Cuma ya memang walaupun di kategori medium, tapi dia terhitung yang paling besar untuk sebuah medium pickup. Lebar banget. Di sebelah double cabin yang lain, langsung double cabin lainnya berasa kecil. Sementara mobil lainnya semua parkir di sisi sebelah sini. Sepertinya kalau hari ini nggak terlalu nambah banyak ya kotornya ya, karena lebih banyak debu, lebih banyak kayak gravel kalau kita lagi rally gitu. Sementara mobil saya digeser ke sana. Ada di sebelah sana, digeser tadi di sini. Nah, ini dia teman-teman. Wah, view-nya asik banget. Ini adalah Pai River atau Sungai Pai. Dan dari sungai inilah akhirnya distrik sini dinamakan Pai District. View-nya asik banget, apalagi pas banget di jam 4:30 sore ini. Lagi benar-benar kayak dapat golden hour-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita di hari kedua ini, hari ketiga ya. Saya salah hitung. Hari ketiga ini jaraknya sebenarnya lebih panjang dari kemarin hari kedua. Tapi karena off-road-nya lebih high speed, lebih cepat flow-nya, jadi lebih cepat selesainya juga gitu. Tapi sebelum kita kembali atau menuju ke hotel, kita di sini istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, kopi sore, baru abis ini kita 1 jam perjalanan menuju ke hotel. Teman-teman, masuk hari keempat BFG Caravan 2025, dan sejauh ini kita udah menempuh jarak sekitar 550 km ya, kombinasi off-road dengan on-road. Dan di hari keempat ini kita dari daerah bernama Pai ya, itu merupakan sebuah distrik juga sih di dalam provinsi Mae Hong Son. Sementara kita dari Pai hari ini akan menuju ke arah bawah lagi, yaitu ke Chiang Mai, tempat kita awal start ya. Tapi perjalanan baliknya ini melalui rute yang berbeda, nggak sama kayak waktu pas berangkat. Dan ini dimulainya pagi ini dengan on-road sectionnya dulu nih, jadi yang aspalnya dulu. Dan di jalanan aspal ini, sebentar, depan berhenti nih, kenapa nih? Apa ada kerbau di tengah jalan atau mungkin ada tai kebonya ya? Soalnya dari tadi di jalur ini, ada jalan rusak. Satu hal yang jarang ditemuin ya, kayak kemarin saya bilang tuh di sini tuh nyari jalan raya yang berlubang tuh malah agak susah gitu. Begitu sekali ketemu tadi kayak langsung pada berhenti gitu.
Kayak kalau kita di Indonesia sih nggak akan sampai ngerem segitunya ya. Mungkin semi-semi dihajar juga nih. Nah, oh nih ya, bagian kirinya emang bener sih. Use the right lane, use the right lane, Di follow. sini banyak yang agak rusaknya. Buat kita nggak terlalu rusak sih ya, tapi ya. Nah, di jalan ini dari tadi juga yang banyak ketemu tuh kebun di tengah jalan dengan kotorannya. Jadi saya rasa kalau ini jendelanya dibuka juga agak-agak ada bau yang sedap gitu ya dari mobil di depan saya ini. Jadi full tutup kacanya. Oke. Bismillah, semoga lancar hari ini. Oke, sekarang udah menunjukkan pukul 12.30 nih. Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat untuk istirahat siang hari ini. Nah, hari ini tuh sebenarnya porsi antara on-road dengan off-roadnya itu cukup berimbang hari terakhir ini. Tapi ternyata emang di hari setengah awalnya ini lebih ke on-roadnya, dan off-roadnya itu nanti dari yang siang menjelang ke sorenya. Sementara kalau tujuannya sebenarnya adalah ke tempat konservasi gajah, yang mana lokasinya itu udah lebih dekat ke Chiang Mai ya, ke destinasi akhir dari perjalanan ini, balik lagi ke Chiang Mai. Sementara ternyata yang saya baru tahu adalah untuk jadwal saya balik ke Jakarta itu lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Jadi ada kemungkinan juga kalau di hari ini itu nggak bisa sampai selesai ya ngikutin rangkaian acaranya. Bisa jadi mungkin abis nanti ke tempat konservasi gajah kita langsung akan menuju ke kota Chiang Mai, nggak lewat jalur off-roadnya ya, lewat jalan aspal lagi untuk mengejar pesawat balik nanti malam. Ya sambil kita lihat aja ya. Sebenarnya teman-teman yang nonton video ini sih bisa aja langsung nyempetin ke bagian akhir, tapi lihat aja nanti. Minimal kalau saya kan belum tahu nih bisa ikut yang off-road ya apa enggak nanti sore. Ngomong-ngomong nih bentar, jalannya agak lumayan ya. Bolong-bolongnya merata di kanan kiri nih. Padahal dari kemarin nemu jalannya yang bolong ini jarang banget, hampir nggak pernah. Sepertinya emang kebetulan yang jalur ini ya, jalur kita balik dari Pai ke Chiang Mai, yang emang boleh dibilang agak lain nih. Tapi di Korea tuh emang heboh banget guys. Tapi emang sebenarnya ini bukan jalur yang utamanya teman-teman, karena sepanjang perjalanan BFG Caravan ini kita lebih dominan lewat selain jalur off-road, jalur on-road yang udah lebih jarang dipakai. Kayak dari kemarin tuh relatif sepi jalanannya. Jadinya ya wajar juga sih ya kalau misalnya kita banyak nemuin jalan yang udah lebih kayak apa ya istilahnya, agak terbengkalai ya, agak ya, nggak terbengkalai banget sih. Oh iya, satu hal lagi, setelah BFG Caravan ini selesai, udah balik ke Jakarta, saya mau persiapan untuk ikut kejuaraan IRA, Indonesia Rally Raid Adventure 2025, yang mana ini akan jadi kejuaraan rally raid pertama ya di Indonesia ya. Karena selama ini di Indonesia nggak pernah ada cabang balap itu. Kita ada rally ya, atau rally sedan gitu ya, kita ada sprint rally, tapi kalau rally raid atau rally menggunakan kendaraan 4x4 ini belum pernah ada sebelumnya. Karena biasanya selain rutenya lebih panjang ya, jaraknya lebih jauh, biasanya itu lintas negara, makanya nama lainnya rally cross country. Tapi ya akhirnya sepertinya ya udah, yang penting bisa ada dulu, kita bikinnya jarak deket dulu aja. Makanya nanti IRA ini akan ada di Jawa Barat aja dulu. Yang penting orang tahu dulu kayak gimana aturan mainnya, gameplaynya, regulasinya seperti gimana. Ya siapa tahu nanti berikutnya kita bisa bikin di Indonesia nih IRA ini dengan jarak lebih panjang,
Mungkin ya kalau emang mau nyebrang negara mungkin di Pulau Kalimantan kali ya, karena kan kita bisa nyebrang ke Malaysia atau ke Brunei. Sementara kalau sekarang ini yang terpenting mereka semua nih para calon peserta bisa ngerasain dulu lah kejuaraan rally raid ini, dan di Jawa Barat dulu aja gitu. Ya doain juga ya bisa lancar persiapannya, karena saya sekaligus juga akan menjadi peserta di kejuaraan IRA tersebut. Kembali lagi berpasangan dengan Reki dan juga Cupong. Nah, bismillah, udah nggak berasa nih, persis tinggal 2 bulan lagi. Jadi break siang kita ini nggak terlalu lama di sini dan masih turun hujan. Saya pengen kasih liatin dulu view-nya nih. Wah, Masya Allah, asik banget. Dan dari kemarin dalam kondisi hujan seperti ini, sering tetap masih biru ya langitnya ya, dan mataharinya masih keluar, masih benar-benar terik gitu. Tapi ya sambil hujan gitu kayak sekarang. Masih lumayan banget. Wah. Oke, bentar, kebelet kencing dulu. Lega, alhamdulillah. Ngomong-ngomong teman-teman, ini ada satu Hilux yang sangat menarik nih. Kalau di kita bilangnya Hilux Tiger ya. Cakep banget nih, setelannya, klimis banget, lampu cedok, habis gitu pakai winch tapi ngumpet ya di balik bumper depannya, pakai snorkel, bannya pakai BF Goodrich KO3 ukuran 265/70, pakai velg KMC nih, model yang polis gini nih. Asik banget, Amerika banget. Apalagi dikasih striping ala Toyota klasik gitu ya. Yang mana emang ini juga populer banget gitu. Mau di mobil kayak Hilux atau di mobil Toyota lainnya, kayak di Amerika pun juga populer banget ya. Misalnya kayak di Tacoma, di 4Runner dengan gaya Toyota klasik seperti ini nih. Wah, asik banget. Terus bagian belakangnya dikasih ada kanopinya, ada awning di sini. Agak nanggung tapi ya, nggak full sampai belakang. Wah, ini benar-benar kondisinya juga cakep banget nih. Sini nama variannya nih, Sport Cruiser. Wah, dengan mesin KD. Cakep banget. Masih lumayan hujannya. Jadi sampai hari keempat ini kita udah berkunjung ke lumayan banyak ya spot-spot yang menjadi destinasi wisata. Sebenarnya kalau ngomongin alamnya, dari kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk melihat banyak yang oke ya, yang pemandangannya benar-benar sip banget. Kayak sekarang nih kita ada di satu distrik yang bernama Mai Cham. Ini masuk ke provinsi Chiang Mai lagi, udah bukan Mae Hong Son lagi. View-nya asik banget. Cuma sebenarnya view kayak gini juga Indonesia nggak kalah ya teman-teman ya. Kita masih bisa dapat di banyak tempat. Cuma sejauh ini yang saya lihat berbeda secara kebersihannya ya. Sampahnya terkumpul semua, nggak berceceran. Itu jadi satu poin plus pastinya ya. Ya, tapi ya semoga itu bisa menjadi satu motivasi juga ya buat kita Indonesia nih biar bisa lebih bersih lagi gitu. Jadi pemandangan indahnya itu didukung dengan kebersihannya juga terjaga. Dan wah, ini saya sedang menapak ke sini. Ini sambil pegangan di sini soalnya saya jujur nggak terlalu berani teman-teman. Dan saya ada di posisi yang cukup tinggi di sini untuk melihat pemandangan alamnya. Sumpah ini jujur saya tuh takut sama ketinggian teman-teman. Takut banget. Tapi disuruh jumping tinggi pakai mobil, gas, ayo berani. Cuma kalau ketinggian model kayak gini, jujur gak berani. Saya aja buat balik arahnya mesti kayak bener-bener kayak pelan-pelan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya.
Oke, tadi perjalanannya singkat aja dan kita udah sampai di tempat konservasi gajah ya yang bernama Patara Elephant Conservation. Ini udah masuknya di provinsi Chiang Mai juga, seperti yang nggak terlalu jauh banget dari kota Chiang Mai. Dan di sini sambil saya juga belajar, dia lagi naik, manjat pagar itu, ngelangkain pagar. Jadi di sini saya sambil belajar juga tahu informasi tentang gajah ya, kayak misalnya tadi dikasih tauin gajah itu salah satu penyakit yang sering terjadi adalah penyakit kulit, yang mana sering terjadi di bagian-bagian yang kurang lebih nggak bisa disentuh sama gajah ya, istilahnya bagian yang nggak bisa dia garuk lah gitu. Jumbo. Jadi penting banget yang namanya gajah itu bantu dimandiin. Tadi bahkan juga udah dikasih tauin cara untuk kita mandiinnya, nyikatinnya ya, kayak nggak bisa sembarangan aja arahnya gitu, harus sesuai dengan garisan kerutan di kulitnya ya, nyikatnya arahnya sesuai dengan itu. Terus juga di sini jadi kita dikasih kesempatan juga buat bisa bantu mandiin gajahnya. Cuma kalau saya sih nggak ikut mandiin, karena setelah dihitung-hitung perjalanan saya menuju ke bandara itu membutuhkan waktu masih agak panjang, dan kayak saya bilang tadi, sayangnya ternyata di hari terakhir ini saya nggak bisa sampai selesai karena pesawat untuk yang rombongan Indonesia itu memang lebih cepet ya di malam ini, sementara yang lainnya tuh baru di besok pagi. Jadi mau nggak mau di sini cuma bisa sebentar ya, karena habis ini kita udah akan bersiap untuk berangkat ke airport.